Salam sejahtera untuk kita semua. Ini dimana Pak Bupati akan mencanangkan air bersih dimulai dari pokok-pokok. Bapak PJ Bupati Timika dan tamu undangan yang kami hormati. Air bersih bagi masyarakat di Kota Timika tahun anggaran 2023 sebagai berikut. Dasar penyelenggaraan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 menyebutkan bahwa negara sebagai pemegang kekuasaan air harus menyediakan segala jenis untuk menjamin ketersediaan air. Jadi negara menguasai pasal 33, bumi air dikuasai negara, dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Beranjak dari situ kita sebagai pemerintah akan Bapak saya presentasi singkat. SP13, jaringan SP12, SP7, SP9, dan SP5. Instalasi pengolahan airnya dari Kuala Kencana, jaringan area SP3-nya di SP1 dan sambungan rumahnya di SP4. Jadi ini membangun kita bukan cuma satu kampung. Kalau satu kampung selesai barang ini, tapi ini besar. Jadi harapan kita ke depan itu bagus, itu didorong dengan Mutias untuk hal-hal yang strategis daerah. Pak 2013 apa yang kita kerjakan, ada pipa HDP diameter 315, jadi kita ada rinciannya apa yang dikerjakan di situ. Tahun anggaran 2014 nanti kita lihat nilainya. 2015 investasi untuk air bersih. Nah, waktu itu permasalahan kita Pak Bupati, kita belum ada perusda karena ini harus B2B bukan G2B. Jadi harus antara bisnis dengan bisnis, berarti pemerintah harus menyiapkan perusahaan daerahnya, dan pada waktu itu perusahaan daerah kita belum, sementara dalam berproses waktu itu. Jadi kedua, kita berkontrak 23 miliaran. Nah, lalu 2013 5 miliar lebih, 2013 7 miliar, 2014 1 miliar, sampai sekian-sekian totalnya setelah hampir 10 tahun 106 miliar sekian. Waktu 2014 kita melakukan review terhadap kita, engineering estimate kita menjadi 374 sekian miliar. Saya selalu biasa membulatkan menjadi 375 miliar untuk 50.000 sambungan rumah. Nah, 2017 saya dengan Komisi C, saya presentasi di depan Komisi C, ternyata kebijakan anggaran belum ke situ. Sehingga dari setelah tahun berjalan, kita review di 2022, Pak Bupati, kan harga-harga barang naik semua. Yang tadinya 2014 374 sekian, hampir 375 miliar, dia telah membengkak karena inflasi dan sebagainya menjadi 500-an miliar. Ada angkanya 500, berapa ini yang terbaru di review tadi? Nah, reviewnya kita 510 sekian, hampir 511. Dana yang masih dibutuhkan, review desain 2022 399. Jadi total kita setelah tambah 100 sekian tambah 60-an, 172 dikurangi dengan 500. Nah, jadi ini mungkin gambaran saja. Nah, untuk sementara kita pakai meter kubik. Lalu kita punya groundwater tank juga di SP2 dekat Pak Anggaibak punya tempat, Pak Gus Anggaibak, itu kapasitas 192 meter kubik. Jadi nanti air dari Kuala Kencana diambil dari intake, diolah di situ, didorong. Ada 4 genset dari teman-teman Freeport siapkan. Mendorong, lalu kita tampung lagi. Kalau di PLN kan biasa ada trafo, step up. Karena semakin jauh daya dorong akan semakin lemah. Kita harus tampung dan mendorong lagi. Jadi kita ada reservoir di situ, lalu mendorong ke dalam kota. Lalu kita akan meletakkan reservoir kita juga satu di SP4 dan SP1. Nah, kita mulai dulu dari sini. Karena dari Freeport juga kan saja dulu waktu genset sama listrik itu hampir 2. Nah, perbuknya belum ada untuk memungut. Nanti kita dibilang pungli. Jadi belum kita sudah buat rancangan perbuknya, Pak Bupati, kita sudah dorong ke bagian hukum. Nah, mereka bilang nanti itu dengan dispenda, lalu diharmonisasi dengan bapak-bapak dari Dewan. Karena di dalam perbuk itu kita membuat klaster, mana yang sosial, gereja, berbagai persyaratan, terutama maupun fasilitas umum. Seiring dengan tingkat pertumbuhan penduduk
Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan beragam besarnya peranan dan fungsi air bersih sangat penting, maka peningkatan kesejahteraan masyarakat terkait penyediaan air bersih dijamin dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bapak Ibu sekalian, pengelolaan air bersih merupakan salah satu sub urusan dari urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum. Bidang urusan tersebut merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang bersifat kongruen. Kebijakan tersebut dipertegas dalam Undang-Undang 23 tentang pemerintah daerah bahwa pemenuhan air bersih bagi masyarakat merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah. Bapak Ibu sekalian, kenapa hari ini kita lakukan? Ini dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan. Tadi kita digambarkan Bapak Ibu sekalian oleh Pak Kadis, ini prosesnya sudah cukup lama, dari tahun 2012. Terus kalau kita melihat progres sebenarnya pada hari ini, itu kita mencapai di 33%. Ya, 33%. Kenapa 33%? Karena dukungan anggaran keseluruhan itu cukup besar. Kita lakukan bertahap. Saya minta ke Kepala Dinas PU, kita betul-betul melakukan bertahap saat ini Bapak Ibu sekalian. Yang penting di hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia, ya, kita sudah memulai hal yang baik terkait dengan air bersih Bapak Ibu sekalian. Ya, dukungan pemerintah terhadap masyarakat itu harus nyata. Tadi kita antarkan di depan bahwasannya ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan air bersih. Kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian, di Kabupaten Mimika ini masih banyak saudara-saudara kita masih bergantung dengan air hujan, ya, tak ada air hujan. Kemudian air sungai yang mungkin itu tidak pantas untuk kita gunakan, tetapi apa daya karena keterbatasan air yang ada. Untuk itu kita akan berpacu Bapak Ibu sekalian. Sementara kita tidak tahu bagaimana dengan masyarakat kita yang ada di sini misalnya. Nah, saya sangat berharap seluruhnya nanti, seluruh keran-keran yang ada kita itu betul-betul bisa langsung diminum juga seperti apa yang kita rasakan di Kuala Kencana keseluruhan, karena itu menjadi hak masyarakat kita juga keseluruhan. Mudah-mudahan kita bisa saling mendukung satu sama lain Bapak Ibu sekalian untuk bisa mensukseskan keseluruhan oleh PT Freeport untuk operasionalnya, karena kita tahu bersama itu pasti akan sangat besar, termasuk dengan biaya listrik, sehingga kesepakatan waktu itu kita akan tarik listrik langsung dari sana, tetapi tidak menggunakan genset yang ada. Genset itu betul-betul digunakan pada saat dibutuhkan nantinya, bila mana listrik mati, karena tapi kami yakin listrik di Kuala Kencana sana tidak bakal mati-mati ya Bapak Ibu ya, dia tersedia penuh. Jadi harapan kita dengan dukungan yang diberikan oleh PT Freeport, ya, kebutuhan air bersih kita dengan kerjasama dengan pemerintah daerah, tentunya ini tidak terlepas dari dukungan DPRD nih, Pak Nurban ya. Ini dukungan kita bersama-sama untuk bisa mensejahterakan masyarakat kita. Bersama-sama mendampingi Pak Bupati untuk menyaksikan secara langsung perjalanan. Cepat ini. Penyerahan bantuan paket sembako yang berupa mie, minyak goreng, beras,